Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazwa Hamidah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Jurnalistik. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat atau milestone tentang pencapaian dari Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Setelah perang saudara yang memecah belah umat muslim, yaitu di Perang Siffin, muncullah dinasti pertama kali yang berdiri setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, yaitu dinasti Bani Umayyah, yang berdiri pada tahun 661 Masehi sampai dengan tahun 750 Masehi, yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, yang berpusat di kota Damaskus, Suriah. Dinasti ini dikenal karena memindahkan pusat politik dari Madinah ke Damaskus, dan juga memperluas wilayah dari barat hingga ke Spanyol. Juga menjadi satu-satunya dinasti yang berkuasa di seluruh dunia Islam pada masanya. Khalifah-khalifah besar pada masa dinasti Umayyah diantara lain adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Al-Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Al-Aziz, dan juga Hisham bin Abdul Al-Malik. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali juga dilanjutkan pada masa Bani Umayyah ini. Selain melakukan ekspansi Islam secara besar-besaran, dinasti Bani Umayyah ini juga melakukan pencapaian yang besar di bidang arsitektur, di bidang ekonomi, dan juga di bidang politik dan juga militer. Dinasti ini berakhir dengan pemberontakan dari Abbasiyah yang berhasil menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah tidak lagi berkuasa, kekuasaan Islam berganti ke Bani Abbasiyah yang berdiri pada tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena pendiri dan penguasa dinasti Abbasiyah ini merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW, yakni didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan juga politik, para sejarawan biasanya membagi kekuasaan Bani Abbasiyah ini menjadi 5 periode. Pada periode pertama disebut juga periode pengaruh Persia pertama. Lalu pada periode kedua disebut juga dengan masa pengaruh Turki pertama. Pada periode ketiga yaitu pada kekuasaan Bani Buwai yang juga disebut dengan pengaruh Persia kedua. Pada periode keempat yaitu pada masa kekuasaan Bani Saljuk yang juga disebut dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima yaitu akhir kekuasaan di mana bangsa ini hancur karena ada instansi dari bangsa Mongol. Pemimpin yang paling terkenal pada masa Abbasiyah ini yakni Harun Al-Mahdi atau yang biasa kita kenal dengan Harun Ar-Rasyid. Salah satu pencapaian dari Harun Ar-Rasyid ini salah satunya adalah selalu menyerukan setiap 1 tahun sekali untuk berjihad melawan bangsa Romawi. Selama dinasti Abbasiyah ini berlangsung, dunia Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan khususnya di dunia pendidikan dan juga teknologi. Seperti yang kita tahu, beribu kota di Baghdad terkenal dengan teknologi dan sainsnya pada masa Bani Abbasiyah ini. Lantas, apa saja pencapaian yang telah dilakukan oleh Bani Abbasiyah ini? Pencapaian yang telah dicapai oleh Bani Abbasiyah ini, yang pertama yaitu penerjemahan dan Arabisasi, khususnya penerjemahan naskah-naskah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu kedokteran, dan ilmuwan muslim pada saat itu yang terkenal adalah Al-Khawarizmi, Al-Farazi, dan juga Imam Bukhari. Ada juga Ibnu Sina yang sangat ahli di bidang filosofi dan juga sejarah. Dan untuk perkembangan ilmu hadis sendiri ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali. Kemajuan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah ini yang telah dicapai diantara lain dibangunnya Baitul Hikmah, yakni perpustakaan besar yang berisikan buku dan ilmu pengetahuan, serta dibangunnya rumah sakit dan juga sekolah kedokteran serta farmasi. Masa kemasan ini muncul terutama pada kekuasaan Bani Abbas di periode pertama. Yang setelah periode ini berakhir, Islam mengalami kemunduran. Baik, mungkin itu saja sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kesalahan boleh untuk dikoreksi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
Saya Nazoha Hamida, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.